Pemirsa, kurang lebih 2 pekan jelang Lebaran, kita akan lihat kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen dan Bandara Soekarno-Hatta. Ada jurnalis Metro TV Ardi Lase dan Arbida Dono Semito. Kita ke rekan Ardi Lase terlebih dahulu. Ardi, bagaimana kondisi di Stasiun Senen? Apakah sudah ramai masyarakat yang mudik lebih awal, Ardi? Ya, selamat siang Vera dan juga pemirsa. Berdasarkan hasil pantauan kami kurang lebih 2 minggu sebelum Lebaran 1446 Hijriah, kalau kami memantau di tempat saya berdiri saat ini, Vera dan juga pemirsa, sudah mulai terpantau ramai. Ada beberapa masyarakat yang melakukan perjalanan mudik lebih awal. Bahkan seperti Anda saksikan juga di layar kaca atau seperti di belakang saya, sudah mulai ada antrian masyarakat yang melakukan perjalanan dari wilayah tempat saya berdiri, yaitu Stasiun Pasar Senen menuju ke beberapa titik di Pulau Jawa. Dan tadi berdasarkan informasi yang kami dapat dari PT KAI Daob 1 bahwa membagi 3 periode waktu menjelang Lebaran ini. Yang pertama pra-Lebaran, di mana sebelumnya dikatakan untuk pra-Lebaran ini yaitu terhitung dari tanggal 21 hingga 30 Maret, okupansi tiket terjual ini sudah mencapai 85%. Artinya ini tiket sudah mulai habis, Vera dan juga pemirsa, dan mereka mengimbau masyarakat agar segera membeli tiket jika ingin melakukan perjalanan. Tadi saya penasaran seperti apa jumlah tiket yang dijual melalui aplikasi jasa penjual tiket. Saya tadi mencoba membuka, Vera dan juga pemirsa, aplikasi KAI Akses, tempat tiket kereta api jarak jauh memberikan penjualan tiket kepada masyarakat. Dan kalau kita lihat ini tanggal 21 masih tersisa beberapa tiket. Lalu kalau kita lihat di tanggal 22 ini masih ada beberapa tiket yang tersedia. Lalu di tanggal 23 ini kalau kita lihat bahkan sudah habis semua kuota ataupun slot tiket yang disediakan. Dan terakhir, sebelumnya dikatakan hari puncak Lebaran tersebut yaitu pada tanggal 31 dan tanggal 1. Dan kalau kita lihat di sini di tanggal 31 maupun tanggal 1 sudah tertulis bahwa jumlah kuota tiket ini sudah habis. Hal ini juga sesuai, Vera dan juga pemirsa, yang dikatakan oleh PT KAI bahwa periode setelah pra-Lebaran tersebut yaitu pada saat Lebaran, pada saat 31 Maret dan 1 April, berdasarkan data dari PT KAI Daob 1 dikatakan bahwa okupansi tiket terjual ini sudah mencapai 100%, artinya tidak ada lagi tiket yang disediakan. Namun nanti ini melihat juga situasi nanti apakah ada masyarakat yang membatalkan ataupun nanti memang ada bantuan kereta api tambahan yang akan diberikan kepada masyarakat. Lalu kalau kita lihat pasca Lebaran ini di tanggal 2 sampai tanggal 11, tadi kalau kami melihat dari aplikasi penjualan tiket dari PT KAI, dilihat di situ sudah mulai ada lagi tiket tersedia. Artinya tadi dikatakan bahwa setelah tanggal 1 ini juga arus balik sudah mulai terjadi. Artinya masyarakat yang balik ke Jakarta justru lebih banyak jika dibandingkan yang keluar dari wilayah Daob 1 ini. Tentunya imbauan yang disampaikan dari PT KAI sendiri adalah melihat okupansi tiket yang terus berkurang. Artinya ini antusias masyarakat yang juga menggunakan kereta api jarak jauh ini dalam melakukan mudik ini cukup tinggi. Masyarakat diimbau untuk segera membeli tiket agar tidak kehabisan. Dan tadi juga terkait dengan persiapan perjalanan, kenyamanan dari masyarakat yang melakukan mudik pada tahun ini. Tadi kami melihat banyak sekali persiapan yang dilakukan dari PT KAI, khususnya di Stasiun Pasar Senen ini. Salah satunya tadi beberapa renovasi dari stasiun sendiri. Lalu tadi kami lihat adanya penambahan tempat ruang tunggu di Stasiun Senen ini, sehingga nanti bagi masyarakat yang melakukan perjalanan pada saat mudik Lebaran ini bisa lancar dan nyaman. Untuk sementara demikian, Vera, kembali ke Anda. Ya, dari rekan Ardi Lase di Stasiun Pasar Senen, kita beralih ke rekan Arbida Dono Semito di Bandara Soekarno-Hatta. Arbida, bagaimana persiapan di Bandara Soekarno-Hatta? Apakah sudah siap menerima pemudik yang akan melakukan mudik Lebaran nanti? Baik, selamat siang Vera dan juga pemirsa. Jika dikatakan siap atau belum dari Bandara Soekarno-Hatta, saya bisa katakan sudah siap meskipun memang ada revitalisasi yang dilakukan di Terminal 1, khususnya di Terminal 1C. Di mana pemirsa, untuk kesiapan jelang masa angkutan Lebaran 2025 2 minggu lagi ini pihak dari Bandara Soekarno-Hatta ini melakukan revitalisasi di Terminal 1, khususnya di Terminal 1B dan juga Terminal 1C. Di belakang saya ini pemirsa, ini merupakan Terminal 1C yang mana ini sedang ditutup oleh pembatas renovasi, yang mana revitalisasi ini dilakukan
untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang. Sebelumnya Terminal 1B juga direvitalisasi dan sudah rampung. Ini di tanggal 15 Maret kemarin sudah bisa beroperasional kembali. Kemudian untuk Terminal 1C sendiri akan selesai di akhir tahun 2025 atau di Desember 2025. Di Terminal 1B ini sudah beroperasi dan ada maskapai yang juga dipindahkan ke Terminal 1B, yakni maskapai Citylink untuk penerbangan domestik yang sebelumnya ada di Terminal 3. Nah, pemindahan ini pemirsa untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang di Terminal 3 sehingga dipindahkan untuk penerbangan domestik Citylink di Terminal 1B. Begitu untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada masa angkutan Lebaran 2025. Kemudian untuk penerbangan internasional Citylink ini ada di Terminal 2F. Dan sementara itu pemirsa, untuk Terminal 1 sendiri ini akan digunakan sebagai penerbangan berbiaya rendah atau LCC domestik. Kemudian untuk Terminal 2 difokuskan untuk terminal haji, untuk penumpang yang akan ibadah umroh dan haji, dan juga untuk penerbangan biaya rendah atau LCC internasional. Kemudian di Terminal 3, seperti kita ketahui akan menjadi markas maskapai full service dan juga penerbangan internasional. Dan revitalisasi ini pemirsa dilakukan oleh pihak Bandara Soekarno-Hatta tentunya untuk rebalancing atau untuk mengoptimalkan kapasitas Terminal 1 dan juga Terminal 2. Tentunya revitalisasi ini dilakukan oleh pihak Bandara Soekarno-Hatta juga untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang yang akan mudik melalui atau berangkat dan juga datang di Bandara Soekarno-Hatta. Dan pihak Bandara Soekarno-Hatta pun juga sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kenyamanan jelang mudik Lebaran ini, seperti halnya meningkatkan kapasitas terminal, lalu memperbaiki ruang tunggu dan juga meningkatkan fasilitas umum lainnya. Di mana untuk revitalisasi yang dilakukan ini pun juga pemindahan maskapai penerbangan Citylink ke Terminal 1B tentunya untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, yang mana kita ketahui juga pemirsa akan ada lebih dari 1 juta penumpang yang akan menggunakan pesawat begitu untuk mudik, seperti yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Purwagandi, yang mana menyampaikan diperkirakan 1,27 juta penumpang terbang dari Bandara Soekarno-Hatta. Apalagi pemirsa akan ada diskon juga yang diberikan oleh pemerintah, yaitu sebanyak 14% untuk harga tiket pesawat 15 hari, yaitu dengan keberangkatan 24 Maret sampai 7 April, yang mana Anda bisa mulai membelinya dari tanggal 1 April sampai 1 Maret sampai 7 April maksud saya. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan kondisi yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Kembali ke studio Vera. Baik, terima kasih Arbida Dono Semito melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, dan sebelumnya ada rekan Ardila saya melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.